saldo dan jurnal penyesuaian. Panduan lengkap akuntansi diambil dari www.reallygratis.com. Yang pertama, apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh saldo akun-akun buku besar pada suatu periode tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa jumlah total saldo debit sama dengan jumlah total saldo kredit, sehingga dapat membuktikan keseimbangan pencatatan dalam sistem akuntansi berpasangan double entry bookkeeping. Fungsi neraca saldo. Neraca saldo berfungsi sebagai alat verifikasi keakuratan pencatatan dasar penyusunan laporan keuangan dan titik awal untuk melakukan jurnal penyesuaian. Meskipun neraca saldo seimbang, belum tentu semua transaksi tercatat dengan benar. Mengapa perlu penyesuaian? Yang pertama, prinsip akrual basis. Neraca saldo yang disusun dari buku besar belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini karena beberapa transaksi belum dicatat atau nilainya sudah berubah pada akhir periode. Prinsip akrual basis mengharuskan pencatatan pendapatan dan beban pada periode terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk memastikan laporan keuangan menyajikan informasi yang akurat sesuai prinsip akrual. Tanpa penyesuaian pendapatan beban tidak akan tercatat pada periode yang tepat, sehingga laba rugi dan posisi keuangan menjadi tidak akurat. Penyesuaian memastikan matching prinsip terpenuhi, beban diakui bersamaan dengan pendapatan yang dihasilkan. 4 akun yang memerlukan penyesuaian. Pada perusahaan dagang terdapat 4 akun utama yang biasanya memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode akuntansi. Penyesuaian ini penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya sesuai prinsip akrual basis. Yang pertama ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang perlu disesuaikan karena nilai persediaan awal dan akhir harus dicatat dengan benar. Selisih antara pencatatan dan hasil perhitungan visi harus diakui sebagai harga pokok penjualan. Yang kedua, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka seperti sewa yang sudah terpakai harus diakui sebagai beban periode berjalan. Bagian yang sudah terpakai dipindahkan dari aset ke beban. Yang ketiga, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap seperti peralatan toko harus dicatat setiap periode. Beban penyusutan mengakui penurunan nilai aset tetap secara sistematis dan selama masa manfaatnya. Analisis akun penyesuaian. Akun yang perlu penyesuaian. Yang pertama, sewa dibayar di muka. Ya, perlu penyesuaian karena sebagian sudah terpakai. Yang kedua, persediaan barang dagang. Ya, perlu penyesuaian berdasarkan perhitungan fisik akhir periode. Lalu akun yang perlu penyesuaian lainnya, yang pertama peralatan toko. Ya, perlu penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan tahunan. Yang kedua, beban gaji yang masih harus dibayar. Ya, perlu penyesuaian karena gaji sudah menjadi beban. Lalu masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, persediaan dan sewa dibayar di muka. Yang pertama, penyusutan persediaan barang dagang. Persediaan awal 12 juta, hasil perhitungan fisik 9 juta. Selisih HPP 3 juta. Jurnal HPP di debit 3 juta, persediaan barang dagang di kredit 3 juta. Lalu ke penyesuaian sewa dibayar di muka. Sewa yang terpakai selama 3 bulan, beban sewa harus diakui untuk periode berjalan. Beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Ayat jurnal penyesuaian 2. Yang pertama, penyusutan peralatan toko 10 juta, penyusutan per tahun 2 juta. Beban penyusutan peralatan 2 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan di debit. Yang kedua, gaji karyawan yang masih harus dibayar 1,5 juta, beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Dampak jika tidak disesuaikan. Jika persediaan akhir tidak disesuaikan, maka harga pokok penjualan HPP akan tercatat lebih besar dari seharusnya. Akibatnya laba bersih akan tercatat terlalu besar karena beban persediaan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Beban terutang tidak dicatat. Jika beban yang masih harus dibayar seperti gaji terutang tidak dicatat, maka total beban periode berjalan akan tercatat lebih kecil. Akhirnya laba bersih akan tercatat terlalu besar karena beban tidak diakui sepenuhnya. Lalu pengaruh jurnal penyesuaian terhadap laporan keuangan. Yang pertama, beban yang dicatat mencerminkan beban sesungguhnya periode berjalan. Pendapatan diakui sesuai periode terjadinya atau matching principle. Yang ketiga, laba bersih menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Penyusutan aset tetap mengurangi laba secara proporsional. Beban gaji yang masih harus dibayar diakui sebagai beban periode ini. Pengaruhnya terhadap neraca. Yang pertama, aset disajikan sesuai nilai yang sebenarnya atau setelah penyusutan. Yang kedua, kewajiban mencakup utang yang belum dibayar atau akurat liabilitas. Yang ketiga, persediaan akhir sesuai hasil perhitungan fisik. Dan yang terakhir, saldo akun sewa dibayar di muka sesuai sisa manfaat.